Ini dipasangkan. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam ini masih memberikan kita nikmat sehat, masih memberikan kepada kita nikmat waktu luang, memberikan kepada kita badan yang kuat, badan yang bisa sampai ke tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mencari faidah, dan dalam rangka untuk mentalaahi kitab-kitab Allah, kitab Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang mengikuti beliau di atas keimanan, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama ulun ingin mengingatkan bahwasanya hari ini kita berada di tanggal berapa Pak? 6 ya, di tanggal 6 Muharram. Dan bulan Muharram termasuk bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah amalan yang di bulan Muharram kalau kita lewatkan rugi kita. Kalau kita lewatkan, bahkan sebagian ulama seperti nanti Al-Imam Az-Zuhri, beliau begitu mengagungkan amalan ini yang ada di bulan Muharram. Apa kira-kira Pak amalannya? Setiap tahun kita mengulang Muharram. Apa? Puasa Asyura. Masya Allah, barakallahu fikum. Puasa Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasiyamu Asyura atau wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha. Puasa hari Asyura tanggal berapa berarti? 10 Muharram. Itu aku berharap kepada Allah, kata beliau, agar dosa-dosa 1 tahun sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa kita yang 1 tahun sebelumnya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa? Besar atau kecil? Nanti kita akan bahas di kitab ini. Nah, nanti kita ketemukan jawabannya. Dan sangat penting ulun nasihatkan untuk diri ulun tentunya pribadi, kita semua mari kita berpuasa di hari Asyura. Kalau bisa kita ikutkan Tasu'ah 9 Muharram. Ini paling utama. Tingkat paling utama puasa Asyura. Pertama, tingkat paling atas yaitu berpuasa tanggal 9, kemudian di tanggal 10-nya juga puasa. Ini tingkat paling afdol kalau kita bisa. Tapi kalau kita tidak bisa, ya sudah 10 Muharramnya. Karena di situ ada keutamaan khusus. Jangan sampai kita tinggalkan, sampai-sampai diceritakan oleh kisah dalam Syu'abul Iman, Al-Imam Az-Zuhri pernah beliau bersafar. Sambil bersafar, kalau kita kan fahamnya safar itu ada rukhsah, ada keringanan, boleh meninggalkan puasa. Tapi Al-Imam Az-Zuhri tetap puasa Asyura. Beliau ketika safar puasa Asyura masih dikerjakan, akan tetapi ketika safar puasa Ramadan ditinggalkan, diganti di hari lain. Sehingga para orang-orang bertanya, kenapa puasa Asyura yang hukumnya sunnah mati-matian dikerjakan ketika safar, tapi puasa Ramadan yang statusnya wajib termasuk rukun Islam ditinggalkan di safar? Maka Al-Imam Az-Zuhri mengatakan bahwasanya hari-hari Ramadan amma yaumi Ramadan laha iddatu ayyam. Hari-hari di bulan Ramadan itu bisa diganti di hari-hari lain. Ada hari-hari setelah bulan Ramadan dan itu kita boleh menggantinya, bisa diganti jika memang ada uzur. Akan tetapi kata beliau, amma Asyura tafutu
Adapun hari Asyura, puasa Asyura itu terbatas 1 hari ini saja. Sehingga bagaimana mungkin, kata beliau, seakan-akan beliau mengatakan bagaimana mungkin bisa meninggalkan Asyura, nggak bisa diqadha Asyura. Ulun lupa tanggal 10, puasa tanggal 11, nggak bisa, tunggu tahun depan lagi. Ramadan bisa, kita ada udzur safar, setelah Ramadan di Syawal bisa dikerjakan. Sehingga Asyura ini agung sekali kedudukannya. Jangan sampai kita remehkan. Ya, kita puasa paling berapa? 9 jam, 10 jam. Itu pun kita mungkin nggak beraktivitas fisik berat misalnya. Apalagi kalau kita hari libur, sekarang lagi musim-musim libur. Nah, itu lebih mudah lagi, lebih ringan lagi bagi kita untuk melaksanakan puasa yang mulia tersebut. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah buku, sebuah kitab yang ditulis oleh ulama fenomenal, ditulis oleh ulama yang sangat agung, ulama yang mulia, yang memiliki ilmu yang sangat banyak. Yang berjudul kitab yang kita bawakan ini adalah Al-Kabair. Kita akan membahas Al-Kabair, dan kita pembahasannya ini pembahasan kitab. Kenapa kita pilih pembahasan kitab? Agar ada taksilul ilmi, agar kita bisa memupuk pondasi keilmuan kita. Makanya kalau pian mau kajian, usahakan pakai kajian kitab. Tapi kalau bukan berarti ulun mengatakan tematik nggak boleh, tematik boleh. Tematik itu untuk refreshing, penyegaran. Capek Ustaz baca kitab terus, apalagi banyak ketinggalan. Tematik. Kita tematik, kita refreshing untuk penyegaran iman. Akan tetapi untuk memupuk ilmu agama pakai kitab. Karena di situ keilmuannya terstruktur, sistematis, dari dasar, menengah, kemudian sampai tingkat atas. Sehingga dengan menyelesaikan kitab, keilmuan kita terstruktur juga. Beda kalau kita misalnya, ulun kada mau kajian kecuali tematik aja. Harus tematik, ustadznya lucu, jamaahnya banyak, ada makanannya. Maunya itu. Nah, ini kalau kita hanya berfokus pada bentuk-bentuk seperti ini, maka keilmuan kita lama terbentuknya. Bisa kita bandingkan orang belajar kitab 1 tahun dengan orang yang tematik 2 tahun, 3 tahun, hasilnya beda. Yang kitab jauh lebih paham, jauh lebih kokoh keilmuannya. Misalnya bahas kitab tauhid nih, dia dari awal sampai akhir bahas kitab tauhid sama ustadz lain misalnya, dan dia terstruktur dengan kitab itu jauh lebih kokoh dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Dia bisa paham rinci-rinciannya, dia bisa paham pembagian-pembagiannya, dibandingkan orang-orang misalnya afwan hanya hadir tematik, apalagi tematiknya bukan di sini ya, di luar sana, masalah cinta-cintaan, banyak sekali. Banyak orang lebih sekarang ini PR kita, lebih banyak orang menyukai kajian cinta-cintaan. Entah kenapa, padahal sudah nikah, istrinya sudah ada, masih mau bahas cinta-cintaan kayak anak muda. Nah ini bagi kita, apalagi kita yang sudah senior, ulun nggak bilang tua ya, ulun bilang senior. Kita yang sudah senior, ayo kita fokus ke kajian kitab yang memang bisa memupuk keimanan kita, keilmuan kita memang benar-benar terbentuk. Karena waktu kita nggak panjang. A'maru ummati baina 60 ila 70, kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilum ma yujawizu, dan sedikit yang lewat dari 70. Ada yang sudah 70 sini, Pak? Kadadalah? Enggak ada, alhamdulillah. Casingnya 30, Ustaz. Isinya 60. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Itu kita fokus ke kajian kitab, dan kitab kita tentang Al-Kabair ini ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah. Jadi nama beliau Muhammad. Imam Zahabi, kalau ditanya Imam Zahabi namanya siapa? Ya Zahabi, bukan. Imam Zahabi namanya Muhammad bin Abdillah. Namanya seperti nama Nabi, dan nama ayahnya seperti nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdillah. Dan untuk syarah atau penjelasan yang ulun pakai pada pengajian kali ini, yaitu syarah Al-Kabair atau syarah dosa-dosa besar karya Ustadz kita Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Kenapa ulun menggunakan kitab ini? Yang pertama, ini terjemahan. Kalau terjemahan insya Allah kita semua bisa akses. Tapi kalau kitab yang bahasa Arab, ustadznya aja yang bisa ngakses.
Yang bisa baca ustadznya aja, kalau mau murojaah ustadznya aja yang mau murojaah, jamaahnya kalau sudah tidak nulis ya nggak tahu apa mau murojaah. Nah itu kan, dengan kita dengan kajian berbahasa kitabnya terjemahan, kita bisa ngakses, kita bisa baca. Kalau pian punya rezeki lebih, bisa membeli kitab ini. Ini kitab ini masih banyak dijual, pian bisa beli untuk pendamping dari kajian kita, biar lebih paham di rumah bisa kita baca. Atau kalau memang belum bisa membeli kitabnya, karena kitabnya ini ada 3 jilid tebal, pian bisa akses di Bekal Islam punya beliau, di aplikasi Bekal Islam, di Android ada, di iOS ada. Pian bisa akses, kemudian cari Bekal Penuntut Ilmu, di situ ada PDF dari kitab ini lengkap persis sama yang kitab ada di sini, ada di HP, itu gratis. Pian bisa murojaah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kita bilang tidak tahu, ulun tidak paham, tidak bisa, tidak tahu. Padahal kitabnya ini kalau bisa dibeli, kalau nggak bisa ada di HP kita. Jadi sangat mudah untuk kita akses. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembahasannya, yaitu mengenai al-kabair. Al-kabair itu jamak, bentuk plural dari kata kabirah, bentuk jamak dari kata kabirah. Kabirah itu artinya besar atau dosa besar. Jadi al-kabair artinya dosa-dosa besar. Jadi yang kita pelajari ini bukan tentang fikih, bukan tentang tauhid, tapi yang kita pelajari tentang dosa. Kita akan melihat apa saja dosa-dosa besar yang ada dalam Islam, kemudian konsekuensinya apa saja, kemudian dampaknya, efeknya apa saja, itu kita pelajari. Dan kata seorang penyair, araftu syarra la lisyarri, aku mempelajari keburukan, mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walakin litawakkihi anhu, tapi untuk bisa berhindar dari dosa tersebut. Karena mungkin saja kalau kita tidak mengetahui dosa-dosa besar, kita tidak mengetahui bentuk-bentuk dosa, kemudian penyair itu mengatakan bisa jadi kalau kita tidak mengetahuinya, kita terjerumus ke dalam dosa tersebut. Karena kita benar-benar nggak tahu yang kita gawi ini dosa kah lain, transaksi yang kita lakukan ini dosa atau bukan, ibadah yang kita lakukan ini, penyembahan ini dosa atau bukan. Kalau kita tidak tahu, maka ada kemungkinan di situ kita bisa terjerumus. Tapi kalau kita sudah tahu, maka di situ kita punya benteng. Ketika kita dihadapkan oleh dosa itu, kita bisa mengenalinya. Ketika kita sudah mengenalinya, maka kita bisa terhindar darinya. Sama kayak orang kalau belajar ciri-ciri mengenali maling misalnya. Ciri-ciri maling, apa ciri-ciri maling? 1, ini, 2, ini, 3, ini. Ketemu di jalan, oh maling, bisa dihindari. Bukan berarti ciri-ciri maling akhirnya dia jadi maling, karena ciri-cirinya ini tidak kan. Nah, sama dengan kita mempelajari dosa-dosa besar, sehingga ketika kita ketemu, oh ini dosa besar, kita stop dan kita tinggalkan. Taib, dikatakan di sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kita akan berkenalan dengan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala sebelum kita membahas isinya. Beliau adalah Abu Abdillah, ini kunyah beliau. Abu Abdillah, kita bisa pakai kunyah. Kalau pengen mau pakai kunyah, Abu siapa lagi? Abu Ahmad, Abu Zaid, bebas. Tergantung nama anak mungkin, atau nama, meskipun tidak punya anak kecil, mau pakai kunyah boleh. Seperti ya Aba Umair, Nabi mengatakan kepada anak kecil, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, wahai Aba Umair, anak kecil otomatis belum punya anak, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair. Nughair ini burung kecil yang dia pelihara. Suatu ketika burungnya mati, kemudian Nabi datang, dipanggil, ya Aba Umair. Nah, ini salah satu bentuk bahwasanya bolehnya kunyah untuk anak-anak, kunyah. Tapi kunyah ini tergantung kondisi, bisa kita makainya ya. Nama beliau Abu Abdillah Muhammad. Nah, nama aslinya berarti Muhammad. Muhammad bin Abdillah bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi. Bin Qaymaz pakai za, bin Qaymaz Az-Zahabi. Az-Zahabinya di belakang. Ini nama beliau Muhammad, berarti nama asli beliau siapa, Pak? Muhammad. Nama ayahnya Abdillah. Utsman berarti siapa? Kakek beliau.
Muhammad bin Abdullah bin Utsman. Kalau kita lihat nama beliau satu-satu semua, satu suku kata. Muhammad, ayahnya Abdullah, nama kakeknya Utsman. Kalau zaman sekarang kan panjang. Muhammad ini al belakangnya. Panjangnya. Tapi bukan berarti kita harus mengikutin, karena kalau tidak salah peraturan sekarang nggak boleh nama satu Pak ya. Harus dua suku kata ya. Untuk supaya mungkin nggak tahu alasannya apa. Beliau lahir pada tahun 673 Hijriyah. 673 Hijriyah. Berarti abad berapa ini, Pak? Kalau tahun 673 berarti abad ke-7. Baik, abad ke-7. Bukan abad ke-6. Abad ke-6 itu kalau 500 ke atas. 600 ke atas itu abad ke-7. 700 ke atas berarti abad ke-8. Yang kalau kita tarik secara tahun Masehi, beliau lahir pada tahun 1247 Masehi. Berarti kalau kita lihat mungkin sekitar 800-an tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu. Dan beliau ini beliau ini memiliki guru. Beliau memiliki guru, dan di sini sebutkan banyak sekali guru-guru beliau. Ulun akan sebutkan yang paling terkenal, yaitu Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Id. Ibnu Daqiq Al-Id ini juga salah satu guru beliau. Kemudian murid-murid beliau sangat banyak. Di antara murid beliau yang terkenal yaitu Ibnu Katsir. Nah, terkenal ya, Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir, ahli tafsir. Itu murid beliau. Imam Az-Zahabi ini gurunya. Jadi guru dengan murid itu biasanya kalau muridnya luar biasa, gurunya pasti luar biasa. Muridnya luar biasa, pasti gurunya lebih luar biasa. Karena nggak mungkin orang biasa-biasa bisa melahirkan orang yang luar biasa. Maksudnya dia ajarkan, nggak mungkin. Apa? Dia nggak punya apapun untuk diajarkan, kemudian yang diajarkan jadi orang luar biasa. Itu sulit. Tapi kalau kita lihat para ulama, ini imam ini masya Allah luar biasa. Nah, lihat gurunya pasti jauh lebih luar biasa lagi. Seperti ini Ibnu Katsir, ahli tafsir, diterima semua kalangan, gurunya jauh lebih luar biasa lagi. Kemudian karya-karya beliau sangat banyak. Di antaranya adalah Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lam Nubala ini kitab sejarah, buku sejarah yang membahas biografi-biografi, membahas sejarah-sejarah, nama-nama orang, itu semua dibahas dalam situ sepanjang sejarah Islam. Ini sekitar ada 20-30 jilid. Kitabnya itu panjang sekali. Ini sangat luas. Kemudian salah satu kitab beliau juga yaitu Al-Kabair ini. Yang kita baca ini salah satu karya yang terkenal beliau. Kemudian beliau terkenal akan keilmuan beliau di dalam ilmu hadis, dalam klasifikasi hadis, dalam meneliti hadis, jarah wa ta'dil, mengecek kevalitan perawi-perawi hadis. Ini beliau jagonya, beliau ahlinya. Al-Imam Az-Zahabi. Dan juga beliau ahli dalam masalah sejarah. Dan beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana beliau punya Kitabul Ulu. Beliau menuliskan tentang ketinggian Allah. Akidah tentang Allah itu di atas, Allah itu di Arasy. Ini beliau memahami dengan pemahaman tersebut. Sehingga beliau termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau wafat pada tahun 748 Hijriah, atau kalau kita tarik ke Masehi 1348 Masehi. 1348 Masehi. Kalau kira-kira umur beliau sekitar 75 tahun berarti. Beliau umurnya sekitar 75 tahun, dan beliau menghasilkan banyak sekali karya tulis, banyak sekali ilmu yang beliau torehkan di dalam sejarah Islam. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas tentang Al-Imam Az-Zahabi. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita terkait dosa. Sebelum kita syirik, kita bahas dosa terlebih dahulu. Pembahasan dosa di sini ulun akan ringkas karena di sini panjang. Mukaddimahnya tentang pembahasan dosa ulun akan ringkas. Yang pertama yaitu pembagian dosa. Pembagian dosa ulun akan tulis biar mudah kita ingat. Mukaddimah al
Al-Kabair. Jelas Pak ya, kelihatan ya? Muqaddimah Al-Kabair. Taib. Kita akan bahas, kita akan tuliskan beberapa pembagian. Yang pertama yaitu terkait pembagian dosa. Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Dosa besar. Pembagian dosa besar. Pembagian. Ini yang pertama. Pembagian dosa besar. Di sini Al-Ustadz Firanda Andirja beliau menjelaskan sebagaimana beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Dan Allah, yaitu Dia, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah akan memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Apa balasannya? Bil husna, dengan kebaikan, artinya surga. Dengan kebaikan yaitu surga. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Allah mengatakan alladzina, siapa yang mendapatkan surga tersebut, yang berbuat baik tersebut, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Jadi dosa-dosa besar, Allah yang menyebutkan istilah ini kabair. Mereka menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji illal lamam, kecuali dari kesalahan-kesalahan yang kecil, artinya dosa-dosa kecil. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua. Yang pertama dosa kecil, kemudian dosa besar. Ini pertama dosa besar, kedua dosa kecil. Allah menyebutkan alladzina yajtanibuna al-kabair, orang-orang yang menjauhi kabair, dosa-dosa besar. Ini pembagian dosa-dosa, yaitu ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, pembahasan kita di kitab ini akan membahas terkait dosa-dosa besar. Kalau kita sudah mengenali dosa-dosa besar, insya Allah kita bisa mengenali dosa-dosa kecil. Dan secara logika, ketika Allah menyebutkan ada dosa-dosa besar, secara logika berarti ada yang kecil. Ketika ada jauh, berarti ada lawannya dekat. Ketika ada banyak, berarti ada sedikit. Nah, itu secara logika. Tayyib. Kemudian definisi dosa besar dan dosa kecil. Ini harus kita pahami dulu. Ini akan loncat ke syarah beliau di halaman 65. Dosa besar ada beberapa definisi. Ada sekitar 6 definisi dari dosa-dosa besar. Yang beliau bawakan di sini ada 6 definisi dari dosa-dosa besar. Pertama, ini cukup dipahami saja karena dari 6 ini cuma satu yang lebih benar, cuma satu yang paling cocok definisinya. Ada 6 definisi, salah satunya yang paling cocok. Yang pertama mengatakan bahwasanya dosa besar adalah dosa yang diharamkan seluruh syariat. Artinya dosa yang diharamkan seluruh nabi sebelum kita. Ini pendapat pertama. Itu namanya katanya dosa besar. Akan tetapi ini dapat kritik dari beliau. Kata beliau, kalau kita menggunakan definisi ini, maka siapa yang tahu dosa-dosa besar sebelum nabi-nabi sebelum kita? Kita nabi umat Muhammad. Kita tidak tahu persis syariat dari Nabi Musa secara penuh. Kita tidak tahu persis syariat dari Nabi Isa. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya dosa besar itu dosa yang dilarang oleh nabi-nabi sebelumnya dan seluruh syariat-syariat sebelum Islam. Karena tidak ada satupun ulama yang tahu. Kalau kita tidak tahu, ya bagaimana mungkin kita bisa dibebankan terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dosa besar adalah dosa yang menghalangi seseorang dari mengenal Allah. Dosa yang menghalangi seseorang dari mengenal Allah. Dan ini juga mendapat kritik. Mengapa? Karena ada dosa-dosa yang dia dosa besar tapi tidak menghalangi dari mendekatkan diri kepada Allah. Contoh misalnya durhaka sama kuitan, durhaka sama orang tua. Dosa besar tidak Pak? Dosa besar.
Sepakat kita. Tapi apakah orang yang durhaka dia artinya tidak bisa sholat? Bisa. Dia tetap bisa infak, bisa sodakoh, dia bisa ngaji, dia bisa berhaji. Tapi dalam satu sisi dia durhaka kepada orang tuanya. Sehingga di satu sisi dia melakukan dosa besar, di satu sisi dia tetap dekat kepada Allah. Sehingga definisi ini kurang mencakup, kurang cocok. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwasanya dosa besar adalah dosa yang dinamakan oleh syariat dengan dosa besar. Dosa yang dinamakan oleh syariat sebagai dosa besar. Ini juga mendapat kritik karena dosa-dosa yang dinamakan dosa besar dalam syariat jumlahnya sedikit, tidak banyak. Jumlahnya sedikit. Akan tetapi ancamannya banyak dosa-dosa yang ancamannya sangat keras namun tidak disebutkan sebagai kabiroh, tidak disebutkan sebagai kabiroh. Banyak dosa-dosa yang tidak disebut kabiroh tapi ancamannya luar biasa dahsyat. Nanti itu kita bahas tentang dosa-dosa yang tidak disebutkan. Nah, ini juga mendapat kritik. Kemudian yang keempat, dosa besar itu adalah dosa yang ada hukuman hadnya. Ada hukuman hukuman pidananya seperti itu di dunia. Jadi yang ada hukuman secara syariat tertulis hukumannya seperti ini, hukumannya seperti ini, seperti potong tangan dan segala macam. Nah, itu baru disebut sebagai dosa besar kata beliau. Dan ini juga kurang cocok karena sebagaimana tadi durhaka kepada orang tua, dia tidak punya had, tidak punya hukuman. Enggak ada istilahnya orang durhaka sama orang tua dipotong jarinya satu, enggak ada. Orang durhaka dipenjara 1 bulan, enggak ada. Durhaka ya dia durhaka tanpa ada konsekuensi apapun di dunia tentunya. Kemudian kelima yang mengatakan bahwasanya dosa besar adalah dosa yang mengakibatkan hilangnya jiwa atau harta. Ini yang kelima. Dan ini juga mendapat kritik karena sekali lagi seperti dosa durhaka lagi. Dosa durhaka tidak menghilangkan nyawa dan tidak menghilangkan harta. Cukup bilang kalau dalam Al-Qur'an uffin. Kalau kita masuk ke adat kita kada. Nah, ini tidak menghilangkan harta, tidak menghilangkan nyawa, cuma pakai lisan, bahkan dua huruf ketika disuruh kuitan nah ini durhaka, dosa besar, tapi dia tidak menghilangkan jiwa dan harta. Kemudian pendapat yang keenam, yang terakhir, yaitu dosa yang mendapatkan ancaman khusus di dunia atau di akhirat. Dosa yang mendapatkan ancaman khusus di dunia dan atau di akhirat. Jadi ini definisi yang kita pilih. Yang kedua, definisi dari dosa besar, yaitu dosa yang mendapatkan ancaman. Definisi yaitu dosa yang mendapatkan ancaman khusus di dunia atau di akhirat. Yang mendapatkan ancaman khusus di dunia atau di akhirat. Tayyib. Ini adalah definisi dari dosa besar, yaitu dosa-dosa yang memiliki ancaman khusus di dunia dan juga di akhirat. Kemudian ini masih muqaddimah saja, kita lanjut. Jumlah dari dosa atau ciri dari dosa besar. Ciri-ciri dosa besar. Ciri-ciri dosa besar di sini disebutkan ada 4 ciri. Ketika salah satu ciri ini ada, maka dia disebut sebagai dosa besar. Ciri-ciri dosa besar. Tayyib. Kita pelan-pelan saja. Ciri dosa besar. Nah, ciri ini yang bisa kita jadikan patokan. Ciri dosa besar. Yang pertama kata beliau, yaitu ada hukum hadnya di dunia. Yang pertama ada hukum hadnya di dunia. Seperti misalnya mencuri ketika sampai nisab 1/4 dinar,
seperempat dari 4,25 gram emas dicuri pada tempat yang memang seharusnya itu jadi tempat dicuri pada tempat yang tidak semestinya, maka dia ada hadnya. Apa hadnya mencuri? Potong tangan, membunuh, ada hukumannya kisos, maka ini termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, ada ancaman khusus di dunia seperti azab, kemurkaan, ada ancaman khusus di akhirat seperti azab, kemurkaan atau ancaman. Ini yang kedua. Ada ancaman. Ada ancaman di akhirat. Ada ancaman di akhirat. Kemudian yang ketiga, pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya dilaknat. Pelakunya dilaknat. Kemudian yang keempat, yaitu dikatakan bahwasanya dinafikan kesempurnaan imannya. Tidak sempurna. Ini agak ke bawah, agak sedikit ya, tulisannya kecil. Tidak sempurna imannya. Ketika ada hadis dalil yang menyebutkan tidak sempurna iman seseorang jika ini, maka itu tandanya dia dosa besar. Itu tandanya dia dosa besar. Taib, seperti kalau dilaknat, Nabi mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknatullah, Nabi mengatakan semoga laknat kepada Allah. Semoga laknat kepada Allah. Berarti ini tandanya dosa besar. Apa dosanya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kuburan Nabi saja dilarang, Pak, untuk kita jadikan tempat ibadah. Apalagi kuburan yang tidak jelas. Apalagi kuburan yang katanya keramat. Kuburan Nabi saja, kalau misalnya kita bilang beribadah di kuburan boleh, maka lebih utama yang kita ibadahi kuburan siapa? Kuburan Nabi, kuburan Nabi Muhammad. Itu jauh lebih utama kita ibadahi. Tapi kuburan Nabi saja dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, maka bagaimana lagi dengan kuburan-kuburan di bawah tersebut selain Nabi? Apalagi kalau orang dengar, oh ini wali majdzub, wali yang apa? Percuma ya ada mic-nya ya. Baik. Wali majdzub segala macam, yang sukanya misalnya kelakuannya di luar nalar, tidak seperti manusia normal, terus ketika wafat diagung-agungkan kuburannya, disembah-sembah, minta berkah, dicium-cium misalnya. Nauzubillah. Kuburan Nabi saja dilaknat. Kuburan Nabi saja dilaknat kalau kita jadikan sesembahan, apalagi kuburan selain Nabi. Itu jauh lebih berbahaya. Taib. Ini yang kedua, yang ketiga, yaitu ciri dosa besar. Kemudian perbedaan dosa besar dan juga dosa kecil. Ini kita masih di muqaddimah. Perbedaan dosa besar dan juga dosa kecil. Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ini sama ya sebenarnya, dari ciri ini bisa kita ambil. Dari ciri ini bisa kita ambil. Ini keempat. Perbedaan dosa besar dan kecil. Nah, B dan K ya, ulun singkat aja. Perbedaan dosa besar dan kecil. Beliau mengatakan, kalau dosa besar itu memiliki ancaman khusus di dunia atau di akhirat. Di dalam dalil, dalam Al-Quran, di dalam hadis disebutkan ancaman khusus. Ada bentuk ancamannya, ada bentuk siksanya. Maka ini disebut sebagai dosa besar. Tapi dosa kecil tidak disebutkan ancaman khusus. Cuma disebut sebagai dosa saja, tapi tidak disebutkan ancaman khususnya. Bagi besar kecil. Besar ada ancaman. Kalau ini tidak ada ancaman. Ini yang pertama, ada ancaman. Kalau dosa besar ada ancaman, dosa kecil tidak ada. Kemudian dosa besar secara umum tidak bisa diampuni kecuali bertaubat kepada Allah.
tidak diampuni. Ini tidak diampuni kecuali kita bertaubat. Bertobat bagaimana? Kita benar-benar mengakui kesalahan kita, kita beristighfar, kita berdoa meminta ampun, kemudian beriktikad, berazam agar kita tidak mengulangi dosa tersebut lagi. Baru dosa kita bisa diampuni kalau dosa besar. Tapi kalau dosa kecil itu cukup dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Cukup dengan amal soleh, dosa kecil bisa diampuni. Sebagaimana di awal tadi dulu disebutkan, wasiyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha. Puasa Asyura aku berharap kepada Allah, kata Nabi, bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Puasa Asyura itu istighfar bukan, Pak? Bukan, itu amal soleh. Sehingga dosa yang disebutkan di situ 1 tahun sebelumnya dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil. Adapun dosa besar, membunuh, berbuat syirik, main judi, minum khamr, berzina, itu hanya bisa diampuni dengan kita bertaubat. Kemudian dosa besar itu tidak mendapatkan 2 janji. Tidak ada 2 janji. Kalau di sini ada. Janjinya apa? Yaitu tentang diampuninya dosa-dosanya dan juga dijanjikan masuk ke dalam surga. Bagi orang yang melakukan dosa besar, dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Artinya kalau dia meninggal, dia wafat dalam kondisi belum bertaubat, kemudian dia membawa dosa besarnya, di hari kiamat nanti dosa-dosanya tidak akan diampuni. Kemudian yang kedua, dia tidak akan mendapatkan surga. Ini 2 janji tersebut. Tapi bagi orang-orang yang sudah bertobat dari dosa besar, kemudian yang tersisa misalnya dosa-dosa kecil, dusta 1 kali, berbohong sama 1 kali, ini dosa kecil, 1 kali tapi Pak ya, jangan tiap hari. Dosanya misalnya itu dosa kecil. Ketika dia wafat, dia meninggal dalam kondisi dosa kecilnya terbawa, maka masih ada kesempatan untuk diampuni Allah. Artinya orang yang dosanya dosa kecil ketika dia wafat, tahta masyiatillah, dibawa kehendak Allah. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Tapi kalau Allah tidak mau ampuni, tidak akan diampuni. Tapi berbeda dengan dosa besar, sudah pasti tidak diampuni oleh Allah. Itu kalau dosa besar. Dan dosa kecil masih mungkin mendapatkan dia surga, masih mungkin mendapatkan nikmat surga. Jadi ini perbedaannya. Kemudian dosa besar yang terakhir dihukumi fasik. Dosa besar itu termasuk fasik. Kalau ini bukan fasik. Jadi dosa besar itu orang-orangnya dihukumi sebagai orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang berita, datang kabar, datang informasi dari orang-orang fasik, fatabayyan, koreksi dulu, cek dulu. Itu kalau orang fasik. Orang yang melakukan dosa besar dia dihukumi fasik. Artinya Usidi ini suka melakukan dosa besar nih. Tiap malam judol, tiap malam khomer. Dia datang kabarnya ini kabar penting bagi kaum muslimin, fatabayyanu, harus di cross check dulu. Tapi kalau dia orang beriman, insya Allah sudah langsung kita terima. Karena orang fasik adalahnya hilang, kepercayaannya hilang. Dia tidak lagi dimintai persaksian. Oh pian jadi saksi ya? Enggak bisa. Dia orang fasik. Harus orang-orang yang benar beriman. Kemudian orang fasik juga dia diperselisihkan oleh para ulama. Sah tidak sholat di belakang orang fasik? Ini kalau orang pelaku dosa besar. Imam Ahmad dan Imam Malik dan salah satu riwayat mengatakan tidak sah. Kalau kita imamnya ini fasik, kita setiap hari melihat berbuat dosa besar, maka kata Imam Ahmad dan Imam Malik tidak sah kita sholat di belakang orang tersebut. Tapi ulama lain mengatakan sah, dan yang mengatakan sah ini pendapat yang lebih kuat. Tapi maksud ulun, ini diperselisihkan para ulama akan keabsahan sholatnya. Kita berimam dengan mereka diperselisihkan, sehingga sangat bahaya sekali kalau kita terjatuh pada dosa besar, bisa mengantarkan pada kefasikan, Taib. Kemudian hukum dosa besar atau pelaku dosa besar.
hukum pelaku dosa besar. Bagaimana status pelaku dosa besar? Kelima, hukum pelaku dosa besar. Gimana kalau sudah melakukan, apa yang jadi konsekuensinya? Hukum pelaku dosa, atau kita langsung sebut saja kabair. Kita langsung sebut saja kabair. Hukum pelaku kabair, dosa besar. Maka di sini ada dua rincian kata beliau. Baik, kita baca. Di sini dikatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu ada rincian, bahwasanya pertama dia keluar dari Islam, dan yang kedua tidak keluar dari Islam. Kapan dia keluar dari Islam? Ketika dosa besarnya itu statusnya kesyirikan. Statusnya kesyirikan dan kekafiran. Contoh misalnya kesyirikan, dia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kuburan. Ini dia statusnya keluar dari Islam. Dia dosa besar. Kemudian yang tidak keluar dari dosa, yang keluar dari Islam lainnya kekafiran. Kekafiran contohnya bagaimana? Quran dirobek, Quran dibakar, Nabi Muhammad dilecehkan, Islam diperangi padahal dia orang Islam juga. Nah, ini mengeluarkan dia dari Islam karena ini berupa kekafiran. Tapi kita ingatkan bahwasanya keluar dari Islam bukan berarti kalau ada orang melakukannya di hadapan kita otomatis dia kafir, tidak. Jangan kita pahami seperti itu ya. Tapi ini secara bentuk, secara hukum. Artinya kalau orang melakukan ini dia bisa keluar dari Islam. Tapi kalau bapak A misalnya, bapak B, si fulan, si fulanah misalnya melakukan yang kita sebutkan tadi, misalnya dia sujud di kuburan misalnya, tidak bisa kita langsung mengatakan asidin kafir. Enggak boleh. Karena kalau kekafiran pertama itu bukan tugas kita, memvonis kafir bukan tugas kita. Tidak ada satupun muslim secara umum yang bisa memvonis kafir kecuali para ulil amri dan para ulama. Ini yang bisa memvonis, kita bukan siapa-siapa. Kemudian yang kedua, kita harus lihat dulu sebab dia ada syubhat tidak, ada kerancuan tidak di otaknya. Siapa tahu ada virus di otaknya sehingga dia sujud seperti itu. Dia dapat ilmu yang salah sehingga dia sujud kepada kuburan. Jadi tidak bisa kita kafirkan. Jadi dibedakan ya antara vonis kafir dengan hukum kafir. Hukum kafir itu perbuatan ini membuat kekafiran. Sama seperti orang membunuh. Orang membunuh masuk neraka, Pak? Masuk neraka tidak? Apakah kita katakan orang yang divonis hukum penjara karena dia membunuh orang, kita bisa pastikan dia masuk neraka? Nggak bisa, nggak boleh. Jenderal misalnya nembak orang, masuk neraka, Pak? Kita bilang jenderal ini pasti masuk neraka gitu? Enggak. Kita nggak tahu akhir hayatnya kayak gimana. Bisa jadi bertaubat, bisa jadi berubah baik, bisa jadi masuk Islam. Kita kan tidak tahu. Jadi beda antara memvonis dengan hukum. Taib. Kemudian yang kedua, yang tidak keluar dari Islam, yaitu yang selain pertama. Jadi pertama, hukum pelaku dosa besar, yang pertama itu keluar Islam. Keluar dari Islam. Kapan dia keluar dari Islam? Ketika dosa besarnya itu sampai pada tingkat syirik. Syirik atau kafir, kekafiran. Nih, kalau sampai tingkat ini dia secara hukum keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, tidak keluar dari Islam. Apa? Selain syirik dan kekafiran. Selain syirik dan kekafiran. Selain syirik dan kekafiran. Nah, ini tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Seperti tadi misalnya orang itu durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua dosa besar, tapi bukan berarti kita hukumi dia bahwasanya memiliki sifat keluar dari Islam, tidak. Jadi ada dua, hukum pelaku dosa besar bisa keluar dari Islam dan bisa tidak secara hukum. Kemudian
Jumlah dosa besar. Jumlah dosa besar, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah dosa besar. Ada ulama yang mengatakan jumlah dosa besar itu ada 7. Kemudian ada yang mengatakan jumlah dosa besar itu ada 70. Bahkan ada yang mengatakan jumlah dosa besar itu 700. Bahkan juga ada yang mengatakan jumlahnya tidak terhingga. Jumlahnya tidak terhingga. Akan tapi pendapat yang benar yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Az-Zahabi juga, kemudian dari hadis Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas bahwasanya dosa besar itu ada sekitar 70 sekian. Ada 70 sekian. Ini pendapat yang benar. Pendapat yang benar. Maksudnya yang ada nasnya, yang ada dalilnya. Dosa-dosa besar yang dicantum dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu ada sekitar 70 sekian. Itu dosa-dosa besar. Ada pendapat mengatakan 7, ada mengatakan 700, ini kurang tepat. Sebenarnya banyak, tapi yang tidak tercantum dalam nas. Ada yang tidak tercantum dalam nas. Akan tetapi yang tercantum itu ada sekitar 70 sekian dosa. Makanya nanti di dalam Al-Kabair ini memuat sekitar 76 dosa besar. Sekitar 76 dosa besar di dalam kitab Al-Kabair ini. 70 sekitar seperti itu. Kemudian kita masuk selanjutnya bahwasanya kitab Al-Kabair ini ada yang asli, ada yang palsu. Jadi hati-hati. Ada kitab Al-Kabair asli yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, ada yang bukan ditulis oleh beliau, palsu. Kitab-kitab Al-Kabair yang palsu itu kitab-kitab yang memuat hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah, cerita-cerita dongeng berasal dari mimpi, cerita-cerita yang tidak masuk akal, tidak ada sumbernya, perawi-perawinya bermasalah, hadisnya palsu, hadisnya lemah. Kalau ada seperti itu, maka itu pasti Al-Kabair palsu. Al-Kabair palsu. Karena bermula ketika ada seorang syekh di Masjidil Haram mentahqiq, meneliti kitab Al-Kabair, tapi qadarullah beliau menelitinya kurang teliti. Tidak melalui metodologi yang tepat dalam mentahqiq kitab, dalam menentukan kitab ini asli atau tidak. Sehingga beliau mengira kitab yang beliau teliti itu asli. Akhirnya dari kitab itu tersebar, dicetak segala macam. Ternyata baru ketahuan yang dicetak disebar itu kitab palsu. Karena banyak memuat dalil-dalil yang tidak benar. Kemudian baru setelah itu ditemukan kitab Kabair yang asli. Kitab Kabair yang asli ditemukan, diteliti, ternyata valid. Kenapa kita katakan kitab yang sebelumnya palsu? Kok kita bisa tahu ini palsu? Pertama, Al-Imam Az-Zahabi itu ulama ahli hadis. Beliau sangat teliti kalau masalah hadis. Beliau punya SOP yang sangat ketat. Kalau sudah berbicara Nabi mengatakan demikian, itu beliau teliti betul, rantai sanadnya beliau teliti. Ini bermasalah tidak? Ada permasalahan tidak? Kalau ada permasalahan ditolak. Sehingga dengan keahlian beliau ini, mustahil beliau bikin kitab isinya hadis palsu. Bagaimana mungkin? Hadis palsu. Beliau ahli hadis, orang yang menjaga hadis, bahkan dikatakan imam dalam ilmu hadis. Masa bikin kitab isinya hadis palsu semua? Kan itu mustahil, nggak mungkin. Akhirnya ditemukan manuskrip lain, dan ternyata ini manuskrip yang benar. Hadisnya semuanya hadis sahih, hadis yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepribadian Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, ini baru muqaddimah kita, Pak. Di judul kita syirik. Gimana, lanjut? Atau kita tunda di pertemuan berikutnya? Kita sudah 25.1. Baik, kita tunda saja, Pak, ya. Karena sudah agak malam. Bagaimana? Kenapa? Sedikit lagi ya, Sidin. Nah, baik. Itu tunggu sedikit lagi ya. Yang penting ada persetujuan dari Pian, kita lanjut. Baik, kita masuk ke dosa besar pertama. Kita masuk ke dosa besar yang pertama, yaitu tentang syirik. Ini dosa besar paling pertama kali disebutkan oleh beliau. Dan memang tidak ada lagi yang lebih besar daripada dosa syirik. Kalau kita katakan apa dosa paling besar? Ya syirik. Di atas di syirik tidak ada lagi. Itu paling puncaknya. Sehingga beliau menyebutkan atau menempatkan dosa syirik ini dosa besar nomor 1 pertama, yaitu tentang syirik. Tayyib. Apa itu syirik? Definisi syirik, beliau mengatakan, ini perkataan Al-Imam Az-Zahabi, kita mulai kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau,
Fal kabiratul ula asyirku billah. Dosa besar pertama yaitu menyekutukan Allah, wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan bagi Allah sekutu, menjadikan bagi Allah menduakan Allah padahal engkau diciptakan oleh Allah. Ini definisi syirik. Definisi syirik, menduakan Allah dengan sesembahan lain. Jadi ada Allah, ada sesembahan yang lain. Ini dinamakan sebagai syirik. Jadi jangan dikatakan syirik itu orang yang misalnya menyembah sapi, orang nyembah dewa. Misalnya dia nyembah dewa, ini syirik. Ya, kita dari sisi itunya syirik, tapi secara definisi, secara istilah itu bukan kesyirikan. Karena yang dia sembah hanya dewa, dia tidak nyembah Allah. Syirik itu dikatakan syirik karena dari kata syarikah. Syarikat bahasa kita ya. Syarikat buruh, syarikat dagang, artinya persatuan. Ada dua di situ, ada dua atau lebih, itu namanya syarikat. Nah, syirik yaitu ada Allah kemudian ada Tuhan lain. Nah, ini dinamakan syirik. Jadi jangan dibilang, oh, ulun sholat, ulun haji, meskipun ulun minta ke kuburan tapi ulun haji, mana mungkin ulun syirik. Ulun sholat di masjid, ulun berdoa kepada Allah, ya mungkin ulun minta ke kuburan tapi ulun tetap berdoa kepada Allah, ulun tetap berharap sama Allah. Justru itu yang syirik. Itulah kesyirikan. Justru kalau pian cuma diam diri di kuburan, gak usah beragama Islam, diam diri kuburan, kita bilang nggih pian bukan syirik, lanjutkan saja, itu bukan syirik. Udah bukan Islam lagi soalnya, itu bukan kesyirikan. Baik, kata beliau, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakan dirimu. Seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu disebut berbuat syirik. Kenapa? Karena mereka memiliki konsep Trinitas. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, kemudian Roh Kudus. Tuhan Bapa itu Allah. Mereka menyembah Allah. Tapi mereka menyembah Anak Yesus. Kemudian ada Roh Kudus. Nah, ada 3 berarti. Ini namanya syirik. Nah, berarti orang Nasrani itu berbuat kesyirikan. Mereka membuat kesyirikan. Ini definisi syirik. Kemudian setelah itu kita membahas tentang syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan juga syirik kecil. Yang dimana di sini beliau mengatakan bahwasanya beliau menukil perkataan Ibnul Qayyim, ini syarahnya Ustaz Firanda, beliau menukil dari kitab Madarijus Salikin, bahwasanya syirik itu ada 2, syirik kecil dan juga syirik besar. Seperti dosa ada 2, dosa besar, dosa kecil. Syirik juga ada syirik besar, syirik kecil. Meskipun ngarannya syirik kecil, bukan berarti dosanya kecil. Dia tetap dosa besar. Jadi dosa itu ada 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tetapi di dalam dosa besar ini, lihat ya, bisa ngeliat Pak ya? Di dalam dosa besar ini ada syirik. Misalnya di sini syirik. Nah, syirik ini terbagi ada besar, ada kecil. Nah, meskipun istilahnya kecil, tapi dia tetap bermuara di dosa besar. Jadi jangan dibilang, ini dosa syirik kecil aja, ini setelah ada apa-apa. Sesekali, iya syirik kecil itu dosa besar. Itu dosa besar, termasuk kesyirikan. Dan beliau memberikan contoh-contoh di sini termasuk syirik kecil seperti riya, menampakkan ibadah di hadapan manusia, bersumpah kepada selain Allah. Contoh riya misalnya sholat ingin dilihat orang. Riya ini sebenarnya permasalahan hati ya. Permasalahan hati tergantung kita, bukan untuk memvonis orang lain. Oh, riya itu kayak gitu Ustaz lah. Oh, kawan ulun tuh Ustaz. Jangan kawan pian, kita letakkan untuk diri kita kalau permasalahan riya. Riya itu menampakkan sesuatu agar dilihat oleh orang lain. Tujuan dilihatnya apa? Untuk dipuji, untuk dihormati, untuk diagung-agungkan, itu namanya riya. Jadi pian hindari riya, ini termasuk syirik kecil. Kenapa disebut syirik? Karena dia beribadah kepada Allah, tapi di satu sisi mengharap makhluk, dia tidak mengharap Allah murni. Salat Allahu Akbar, niatnya untuk Allah, tapi pas dihiga, wah, calon mertua. Akhirnya salatnya bagus. Allah, Alif Lam Mim, bacaannya langsung panjang, Al-Baqarah langsung. Ini dia syirik kecil. Akan tapi Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau membolehkan
untuk ibadah yang ditampakkan ya. Ibadah yang ditampakkan itu boleh asalkan ada maslahat. Kalau misalnya kita menampakkan ibadah kita, ulun suka sholat tahajud misalnya, kita kabarkan kepada orang lain, oh ulun nih suka sholat tahajud, ulun sholat tahajud gini-gini. Kalau tidak ada maslahatnya, bukan untuk kebaikan, tapi hanya untuk meninggikan diri, jangan. Itu termasuk riya, termasuk syirik kecil. Tapi kalau ada maslahatnya, seperti kata beliau, orang lebih semangat, teman kita misalnya dengar, wih Sidin sholat tahajud, ulun mau sholat tahajud juga. Apalagi kita kenal nih kawan kita ini peumpatan orangnya. Ulun sholat tahajud umpat juga, sholat duha umpat juga, kadang mau kalah. Kita kabarkan ke dia karena ada maslahat di situ. Sehingga masalah menampakkan amalan atau tidak, lebih afdolnya apa? Ditampakkan atau tidak? Tergantung kondisi. Kalau ada maslahat maka lebih afdol ditampakkan. Tapi kalau tidak ada maslahat lebih afdol disembunyikan, lebih utama disembunyikan. Itu syirik besar dan syirik kecil. Kemudian di sini juga beliau menjelaskan syirik besar seperti wa min anwa'i syirki sujudul muridi lisyekh. Sujudnya seorang murid, seorang siswa kepada gurunya, Ini termasuk syirik, termasuk kesyirikan karena dia sujud, dan ini ibadah khusus, termasuk syirik besar karena ini merupakan ibadah khusus, yaitu sujud, termasuk ibadah khusus. Jadi ulun miris melihat, mungkin pian ada lihat video, ada orang kelulusan kemudian kaki kiainya dicium-cium sampai sujud, naudzubillah. Itu pondok pesantren harusnya mengajarkan ini syirik, ini tidak boleh. Harusnya pondok pesantren itu jadi gerbang utama yang mengajarkan itu, justru menjadi yang melegalkan perbuatan tersebut. Sehingga kita miris sekali, banyak tempat-tempat lembaga-lembaga yang katanya mempelajari Islam tapi ternyata melanggar dosa nomor 1 dalam Islam, yaitu kesyirikan. Ini miris sekali. Bahkan sama orang tua juga sama, cium kaki, sujud di hadapannya, gak boleh kita sujud. Kita hormat sama orang tua, iya kita hormat, tapi bukan berarti dengan cara kita harus sujud. Kalau boleh sujud sekalian aja disembah, kalau boleh sujud. Kalau memang harus hormat-hormatan. Tidak boleh juga, kata beliau di sini, wa min anwa'ihi ruku'ul muta'ammimin. Rukuknya sebagian orang muta'ammimin bi ba'dihim li ba'din indal mulaqah. Ketika mereka bertemu, ketika ketemu rukuk. Ini juga termasuk kesyirikan. Karena rukuk itu merupakan ibadah dan hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingin dibilang sopan, ingin dibilang sangat santun, ada orang datang, gurunya datang, rukuk, seakan-akan dia menunduk untuk dia. Apa salahnya kalau kita saliman biasa saja, kemudian badan kita sama-sama tegap, tidak ada masalah di situ. Sehingga ini harus dan juga banyak orang-orang Indonesia sekarang terpapar dengan budaya rukuk dari negara sebelah. Dari mana? Jepang. Kalau kita lihat, mereka kalau mau terima kasih gimana? Sampai ada yang kayak ruku. Akhirnya itu diikuti oleh orang-orang Indonesia. Ini luar biasa adabnya, luar biasa sopan santunnya sama orang. Kalau mau nyebrang dikasih jalan, dia ruku dulu. Luar biasa dari mana? Ini kesyirikan. Jangan dibilang luar biasa. Islam sudah mengajarkan kepada kita cara berterima kasih yang benar, cara sopan santun yang benar. Islam sudah ada bab adab, dan itu sudah cukup. Nggak perlu kita ikut-ikut negara lain sampai ruku, sampai sujud, sampai tunduk-tunduk, nggak perlu. Tidak perlu. Kemudian kata beliau termasuk kesyirikan menggundul kepala. Menggundul kepala termasuk kesyirikan, tapi dalam rangka ibadah untuk orang lain. Seperti misalnya ada datang seorang syekh, seorang ulama, seorang tokoh. Karena begitu hormatnya sama orang ini, digundul kepalanya. Ulun karena sangat mengagungkan Sidin, sangat menghormati Sidin, sangat meninggikan Sidin, karena demi Sidin ulun menggundulkan kepala ulun sebagai bentuk ta'zim, penghormatan untuk beliau. Ini kata beliau juga min anwa'i syirki halqur ra'si lisyekh, mencukur rambut untuk seorang syekh, untuk seorang guru, untuk seorang ustadz. Kenapa? Karena cukur rambut itu termasuk ibadah ketika kita melaksanakan haji atau umroh. Di situ memendekkan, menggundul itu termasuk ibadah kepada Allah. Sehingga ketika kita menggundul, mencukur untuk orang lain, bukan berarti kita kada boleh ke tukang cukur gundul 1 senti. Tukang cukur, itu syirik pak.
Malam tadi ulun kajiannya katanya syirik itu menggundul kepala. Jangan ya, jangan salah paham. Maksudnya ketika ditujukan untuk mengagungkan orang lain, nah itu baru kesyirikan. Tapi kalau mau gundul ya nggak masalah, itu hal-hal yang mubah, boleh-boleh saja. Kemudian itu contoh, kita masuk ke bahaya syirik. Di sini beliau menyebutkan konsekuensi dari bahayanya syirik, dan ini terakhir ya. Kita singkat-singkat dulu untuk syirik ini, karena syirik insya Allah sudah sering kita dengar pembahasannya. Apalagi ada Ustadz Muhammad Husaini ya, beliau membawakan kitab Tauhid. Masya Allah, itu pasti lebih syarat akan makna, lebih banyak faidah tentang kesyirikan, tentang menduakan Allah di situ daripada yang kita bahas malam ini. Bahaya syirik, kata Al-Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi membawakan dua ayat. Pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Baik, jika kita lihat Allah mengampuni dosa syirik, artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini termasuk dosa besar. Allah tidak akan mengampuni dosa besar, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Berarti dosa-dosa kecil itu Allah akan ampuni bagi orang-orang yang meninggal sebelum bertaubat. Jadi ini pertama, bahaya orang yang melakukan syirik. Ketika dia melakukan kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil, kemudian dia meninggal dan belum bertaubat, la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalik, dosa selain syirik Allah ampuni. Misalnya berbohong, berdusta, kemudian na'udzubillah malamnya meninggal, siangnya berdusta. Tinggi ini 3 juta aja harganya, sekalinya harganya 1 juta misalnya, harganya dinaikkan. Berdusta, menipu, kemudian dia meninggal qadarullah malamnya. Nah ini berarti Allah masih mungkin untuk mengampuni dosa tersebut di hari kiamat. Tapi dia belum bertobat, iya. Dia belum bertobat di hari kiamat, masih dimungkinkan. Ketika Allah menghendaki untuk diampuni, Allah ampuni. Tapi kalau dosa syirik, tidak ada istilah kalau Allah hendaki, Allah ampuni, tidak ada. Pasti tidak akan diampuni di hari kiamat. Akan tapi dosa syirik, kalau kita bertobat di dunia, tentu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensi pertama. Kemudian beliau membawakan ayat lain. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan surga kepadanya. Ini tentu konsekuensi dari ayat pertama tadi. Kalau Allah sudah tidak mengampuni dia, maka bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan surga? Kalau sudah di blacklist dari daftar sidin tidak masuk, maka bagaimana mungkin dia bisa masuk? Surga tidak ada pintu belakang. Surga kadeda orang dalam. Oh kada apa-apa ulun syirik, kawan ulun di surga. Karena kawaja ulun di kiaunya, kawaja di masukannya. Ini tidak seperti gawian. Kalau gawian mungkin. Kalau surga tidak ada orang dalam. Kalau sudah terbacklist keluar, itu tidak akan bisa masuk lagi. Sehingga ini kerugian bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian Allah mengatakan juga, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezoliman yang paling besar. Zolim itu lawannya adil. Adil itu wad'u syai' fi mawadhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Dikatakan adil ketika meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misal Quran kita letakkan pada tempatnya, pada tempat yang semestinya, itu adil berarti kita terhadap Al-Quran. Ada hak orang lain kita kasih sesuai semestinya, kita kasih sesuai tempatnya, maka ini adil berarti. Lawan dari adil yaitu zalim, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu kezaliman. Al-Quran kita taruh di lantai misalnya, atau kita taruh di tempat yang kotor, ini kezaliman bagi Al-Quran. Nah, kesyirikan itu merupakan kezaliman paling besar kepada Allah. Kenapa? Karena hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditempatkan pada tempatnya. Hak Allah apa? Diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ketika itu hak Allah berarti. Kalau kita beribadah kepada Allah artinya kita adil kepada Allah. Tapi ketika kita berbuat syirik,
hak Allah yang harusnya untuk Allah kita geser kepada makhluk, maka ini kezaliman yang paling besar. Kalau kita bisa oh sidin zalim, itu kesyirikan jauh lebih zalim lagi. Tayyib. Kemudian beliau juga membawakan dari dalil-dalil hadis. Jadi kebiasaan Al-Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan sebuah perkara, beliau definisi, kemudian beliau kasih dalil. Dan dalilnya Al-Quran dulu beliau bawakan, habiskan Quran, baru beliau masuk ke hadis. Jadi ini kebiasaan penulisannya Al-Imam Az-Zahabi. Corak penulisan beliau kayak gitu. Dalil Quran dulu baru hadis. Berurutan beliau sistematis. Sehingga gampang sekali dilacak kalau Al-Kabair itu palsu. Di pertama mimpi-mimpi, dongeng-dongeng, hadis palsu langsung, Qurannya kadeda. Berarti bukan Sidin yang nulis. Karena Sidin corak kebiasaannya tidak seperti itu. Kemudian dari dalil hadis, Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa paling besar, dosa besar yang paling besar, yaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Nomor 1 yang pertama, asyirku, kesyirikan. Ini ancaman. 7 yang membinasakan berarti syirik nomor 1, dan syirik berarti membinasakan pelakunya. Kemudian Nabi juga mengatakan, ini terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, maka faqtuluh, bunuhlah dia. Dan kesyirikan termasuk perbuatan kemurtadan, mengeluarkan seseorang dari Islam. Faqtuluh, maka bunuhlah dia. Tapi sekali lagi ulun ingatkan, jangan kita fahami dalil ini mentah-mentah. Ada orang syirik langsung kita bawa mandau. Man baddala dinahu faqtulu, ulun mengamalkan sunnah Nabi. Yang berbuat syirik ulun gorok kepalanya misalnya. Enggak, bukan seperti itu. Hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis masalah pidana, masalah membunuh, masalah hukuman, masalah potong tangan, potong leher, masalah vonis, memvonis, itu ada di bab atau di ranahnya pemerintah. Itu ranah pemerintah, ranah ulul amri, bukan ranah muslim secara individu. Sehingga ketika ada orang berbuat kesyirikan, bukan tugas kita memvonis. Tugas yang memvonis siapa? Pemerintah. Kalau misalnya, dan itu biasanya di negara Islam. Tapi kalau misalnya di negara kita nih, ada sistem baru, vonis bagi orang pelaku syirik. Misalnya presiden berhak memvonis, berarti presiden berhak. Tapi tentu di belakang presiden adalah ulama-ulama yang memberikan masukan, yang memberikan nasihat. Mungkin dalam hal ini misalnya MUI. MUI lembaga yang dipercaya, meskipun dia independen ya, tidak ikut pemerintah, tapi dia dipercaya oleh pemerintah misalnya untuk memberi vonis. Berarti MUI berhak mengeluarkan vonis fulan sesat, fulan kafir, atau menteri agama. Itu baru berhak tuh. Itu yang berhak untuk mengeluarkan hal tersebut. Tapi kalau kita muslim yang ngajinya seminggu sekali misalnya, itu pun kalau ada hujan, kemudian ada orang berbuat syirik, nggak boleh kita memvonisnya, tidak boleh memvonisnya, apalagi sampai pada tingkat membunuh. Vonisnya itu dari pemerintah, pemerintah kasih vonis sidin kafir, kemudian pemerintah minta taubat, atau kalau tidak taubat baru kita bunuh. Diminta tobat 3 kali, ternyata dia tidak mau tobat, baru pemerintah punya hak untuk faqtulu, membunuhnya. Tapi berbeda dengan kaum muslimin secara umum, tidak punya hak di situ. Kita cuma bisa menjelaskan, ini loh perbuatan syirik, ini loh perbuatan kekufuran, ini loh bisa dibunuh loh, tapi tidak untuk diamalkan. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar pertama yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk dosa besar kedua. Kita usahakan satu pertemuan satu dosa besar. Kalau tidak bisa nanti 2 pertemuan satu dosa besar kalau memang agak panjang. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas dosa besar kedua, yaitu qatlun nafs, membunuh manusia, membunuh jiwa. Ini tentu membunuh termasuk dosa yang sangat besar juga. Itu nanti juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tidak perlu ada tanya jawab ya. Karena insyaallah ulun lihat ustaz-ustaz banyak di sini yang datang, ustaz-ustaz kibar, ustaz-ustaz senior. Jadi kalau pian mau nanya tentang dosa besar, Mas Sidin lebih paham daripada ulun. Jadi pian lebih utama untuk bertanya ke Sidin.
Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang benar dari penyampaian ulun malam ini itu semuanya dari Allah, itu semuanya karunia dan taufik dari Allah. Adapun yang salah, keliru dari penyampaian ulun itu kekurangan diri ulun pribadi, kurangnya ilmu ulun, serta itu juga dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ulun berlindung dan meminta ampun kepada Allah akan hal tersebut. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.